Saya sudah menyampaikan, mendeklarasikan diri bahwa insya Allah IB Kampung Sejahtera menuju Buteng Beradab atau Kuadati itu insya Allah siap bertarung atau siap berpartisipasi untuk menjadi 01 atau Bupati Buton Tengah periode 2024-2029. Oke, sahabat YouTuber semua, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita sudah kembali di segmentasi Koja-Koja dan alhamdulillah senang sekali hari ini kita disponsori oleh Rapid. Terima kasih buat Rapid, semoga ini bisa membawa keberkahan buat kita semua. Dan amin. Koja-Koja kita kali ini, saya bersama dengan salah satu saya bilang pemuda terbaik Buton Tengah. Assalamualaikum Bang Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Wow, dan terima kasih sudah bisa berkenan hadir di Koja-Koja. Kita Koja-Koja sekarang bahwa Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah, Bapak sebagai ketua, apa yang bisa diberikan buat Buton Tengah sebagai ketua KNPI? Dan sekaligus mengklarifikasi tentang versi-versi KNPI. Silakan. Oke, terima kasih Bung Foril ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Dr. Ishak Bagia, MA. Tadi pertanyaan dari Bung Foril yang berkaitan dengan peran pemuda atau KNPI Kabupaten Buton Tengah. Saya sebagai ketua KNPI Buton Tengah, saya berkomitmen atau siap membantu pemerintah daerah atau masyarakat untuk mengisi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di Buton Tengah. Jadi peran-peran pemuda khususnya di Buton Tengah ini sangat strategis dan sangat mantap. Artinya kalau para pemuda ini diberdayakan, bukan diperdaya. Karena kita ketahui bersama bahwa peran pemuda ini adalah sangat penting dan menjadi harapan bangsa, harapan negara Indonesia, termasuk harapan daerah. Bagaimana kontribusi pemuda secara nyata untuk mengisi pembangunan khususnya di Kabupaten Buton Tengah ke depan. Ya, kemudian Bang Ibe, biasa saya akrab panggil Bang Ibe. Ya, siap Ibe. Iya. Ada berapa versi di KNPI ini? Bisa dijelaskan? Oke, kalau kita berbicara mengenai KNPI ya, untuk KNPI di Provinsi Sulawesi Tenggara, alhamdulillah beberapa bulan lalu kami sudah melakukan musda bersama, musda daerah bersama. Yang terlibat adalah 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya adalah perwakilan dari Kabupaten Buton Tengah karena saya ketua KNPI Buton Tengah versi Laode Umar Bonte. Karena di Sulawesi Tenggara sekarang ini ada 3 versi. Versi Bung Haji Sarobedu, versi Laude Suryono, dan versi Laude Umar Bonte. Dan sekarang juga yang terbaru adalah ada versi Bung Muhammad Amsar. Itu juga. Dan alhamdulillah untuk 3 versi ini kita sudah musda bersama dan melahirkan satu ketua, yaitu Bung Alfian Wijaya, Aka Wijaya. Beliau adalah putra Gubernur Sulawesi Tenggara, Bung Ali Mazin, sarjana hukum. Alhamdulillah beliau sudah terpilih secara aklamasi dan disepakati oleh 3 versi pada saat musda bersama. Jadi sekarang ini Sulawesi Tenggara tidak ada versi-versi lagi. Versi Umar Bonte, Laude Umar Bonte, beliau sekarang menjadi ketua DPP, menjadi bendahara DPP Partai Berkarya di pusat. Yang kedua adalah versi Bung Sarobedu dan ketiga adalah versi dari Laude Suryono. Sekarang sudah menyatu. Bagaimana caranya supaya para pemuda ini mengambil peran masing-masing sesuai dengan keahliannya, bagaimana untuk mensejahterakan, untuk memberdayakan khususnya masyarakat di Kabupaten Tengah, di Kabupaten Buton Tengah. Nah, menarik. Ketika saya Koja-Koja sebelum ini, saya mendengar bahwa Bang Ibe perjuangan dalam menempuh pendidikan sempat berdikari di Kota Bau-Bau. Bisa diceritakan itu? Ya. Oke, terima kasih. Ini menarik sekali ya, Bung Foril. Memang kalau kita melihat riwayat pendidikan saya, alhamdulillah saya sejak di kampung saya adalah anak desa, anak kampung yang dari Mawasangka. Saya punya ijazah TK, jadi saya di TK 1 tahun di TK Rumamba Desa Lanto. Sekarang juga TK-nya masih ada, saya juga punya ijazah di situ. Besar di sana, hidup di sana. Yang kedua adalah SD juga saya di Desa Lanto, Mawasangka, Kabupaten Buton. Dulu masih belum ada Buton Tengah, masih induk dia Kabupaten Buton.
Selanjutnya ada SMP, saya SMP Lanto, ya SMP Negeri Lanto di Buton, di Mawasangka. Dan selama saya di sekolah, di SD maupun SMP itu saya membantu orang tua. Saya sudah bekerja keras menjual es kantong, es keliling itu. Karena di Desa Lanto itu tiap minggu itu, ya, tiap hari Minggu baru ada pasarnya, 1 minggu, hari Minggu. Jadi pada saat itu, hari Minggu saya menunggu orang-orang dari Mawasangka Induk, Mawasangka yang datang menjajakan esnya, dan saya mengambil 1 termos, 2 termos untuk menjual, dan saya diberikan upah sesuai dengan hasil jualan saya. Itu saya sudah terbentuk sebagai, dari SD SMP itu saya sudah mulai terbentuk. Kenapa? Orang tua saya alhamdulillah juga mereka bukan ASN, ya, bukan PNS, tapi mereka punya semangat, ya, supaya cita-cita anaknya mereka bisa menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan daerah, khususnya di Kabupaten Buton Tengah sekarang ini. Tadi kalau mengenai berdikari, setelah itu tamat SMP, saya berangkat ke Kota Bau-Bau, mengambil nasib di Kota Bau-Bau untuk pendidikan. Saya juga alhamdulillah berdikari, tempat tinggal saya adalah di pos 3, di bawah pohon asam itu. Kami membuat gubuk derita. Gubuk derita dari atapnya dari rumbia, dari jelajah, tetapi alhamdulillah kami juga bisa menamatkan SMK atau di STM Bau-Bau, ya, pada tahun 97 sampai tahun 2000 di Kota Bau-Bau. Kami berdikari. Setiap hari Minggu kami bersama-sama dan teman-teman pergi, ya, mengambil air sumur di sektor lama di Wameo maupun di Kuda Putih, dan kami juga tiap hari Minggu itu pergi mengambil ikan, meminta ikan di penjual, ya, di pasar Wameo, dan kami diberikan ikan, dan kami memilih kepala-kepala mana yang masih bagus ikan-ikan itu. Dan alhamdulillah itu juga kami bisa sukses menempuh pendidikan di Kota Bau-Bau selama 3 tahun. Dan kami juga selama sekolah itu hanya jalan-jalan kaki. Karena apa? Kondisi keterbatasan ekonomi, tetapi kami tidak patah semangat. Kami termotivasi untuk sekolah selama 3 tahun. Setelah itu saya ke Kendari melanjutkan S1 di Tasalu Oleo, dan di sana juga saya berorganisasi. Saya juga terpilih menjadi ketua fraksi DPM itu 2 periode, ya, di DPM di fakultas. Dan alhamdulillah selesai itu tamat 4 tahun di Kota Kendari S1, saya melanjutkan pendidikan di S2 di Yogyakarta. Itu juga hanya modal Allahu Akbar, modal semangat, supaya bagaimana saya bisa menempuh pendidikan untuk membanggakan keluarga, daerah maupun bangsa Indonesia. S2 juga saya di Gajah Mada di Yogyakarta. Setelah itu saya juga selesai ujian S2, saya langsung ditawar lagi penguji saya, Pak Ishak, Anda kalau mau lanjut S3 di Gajah Mada, kami sudah terima sekarang ini. Tinggal rekomendasi dari kampusnya, dari Muhammadiyah Kendari. Kalau rektornya mengizinkan untuk lanjut lagi S3, kami sudah terima. Karena apa? Dengan dedikasi Bapak, dengan kecerdasan Bapak, alhamdulillah kami senang kalau Anda bisa kuliah lagi S3 di Gajah Mada. Setelah itu saya kembali ke Kendari, melapor lagi ke rektor. Alhamdulillah beliau rektor saya itu adalah Profesor Dr. Abdullah Al-Haza, MA. Beliau juga itu memberikan rekomendasi saya untuk melanjutkan S2 dan S3 atas bantuan dari bapak angkat saya, yaitu Profesor Dr. Haji Hilaluddin Hanafi, MPD. Beliau juga mantan Warek 1 di Unhalu dan mantan Warek 2 di Unhalu, ya. Dan sekarang juga mereka juga saya ucapkan Al-Fatihah, ya, karena mereka juga bulan kemarin itu meninggalkan kita semua, baik Profesor Abdullah Al-Haza maupun Profesor Hilaluddin Hanafi, mereka sudah meninggal dunia. Ya, saya pikir itu. Nah, hal yang menarik di sini bahwa wujud perjuangan, wujud spirit untuk bisa memperoleh mimpi dan cita-cita. Nah, ini yang harus kita dengarkan dari Bang Ibe. Silakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik, ya, mengenai harapan saya atau impian-impian, ya. Saya pikir setiap orang itu tidak dilarang untuk bermimpi. Itu yang harus diingat, ya. Dilarang bermimpi, dan mudah-mudahan impian itu harus kita raih dengan, menurut saya ada tiga jalan. Yang pertama, kita harus berusaha. Yang kedua adalah kita harus berdoa. Yang ketiga adalah harus kita berikhtiar. Insya Allah kalau kita lakukan 3 hal ini, berusaha, berdoa, berikhtiar, insya Allah
apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bisa meridhoi atau bisa mengamini harapan dan cita-cita saya tersebut. Salah satunya adalah Bung Furil, yaitu alhamdulillah sejak bulan Februari 2021 saya punya harapan, saya sudah menyampaikan, mendeklarasikan diri bahwa insya Allah IB Kampung Sejahtera menuju Buteng Beradab atau Kuadati itu insya Allah siap bertarung atau siap berpartisipasi untuk menjadi 01 atau Bupati Buton Tengah periode 2024-2029. Begitu Bang Fori. Mantap. Semangatnya. Dan kita coba nikmati dulu nih yang air sponsor kita nih Bang. Iya. Terima kasih Bang Foril. Ini luar biasa ya. Dan koja-koja ini kita sudah disponsori oleh Rapid. Ya, ini luar biasa. Air minum dalam kemasan. Rapid air minum dalam kemasan ya. Ini yang sponsor kita dalam koja-koja ya. Terima kasih banyak. Bersama IB Kampung Sejahtera KNPI Buton Tengah. Kita nikmati bagaimana. Oke, luar biasa rasanya. Jadi saya harapkan kepada masyarakat Kepulauan Buton atau Kota Bau-Bau, karena Kota Bau-Bau ini kan ke depan ini menjadi ibu kota. Insya Allah kalau mekar provinsi Kepulauan Buton, Kota Bau-Bau adalah menjadi ibu kota Kabupaten Buton, dan insya Allah rapid ini bukan rapid test ini, tapi rapid ya. Rapid ini kan ini nama-nama yang luar biasa ini, nama-nama yang lagi viral ini, rapid ini ya. Rapid air mineral ini mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa laku di Kepulauan Buton. Yang menarik sekali Bang Ibe sudah terang-terangan mendeklarasikan diri untuk bisa menjadi Bupati Buton Tengah. Nah, melihat wajah Buton Tengah hari ini, kemudian Buton Tengah ke depan seperti apa ya? Oke, terima kasih. Ini kalau kita melihat melihat mengenai pembangunan di Buton Tengah, ini juga masih banyak hal-hal yang harus kita perhatikan atau yang perlu kita mantapkan. Salah satunya adalah bagaimana ke depan ini bupati dan wakil bupati itu harus ada harmonisasi. Karena apa? Kalau antara bupati dan wakil bupati tidak harmonis, tidak komitmen, tidak menepati janji, itu yang rugi adalah daerah atau masyarakatnya. Kan apa? Tidak akan harmonis itu, tidak akan sejahtera masyarakatnya. Artinya kalau bupati dan wakil bupatinya tidak harmonis, kenapa? Di sini kan seharusnya harus disatukan supaya untuk kesejahteraan masyarakat Buton Tengah. Termasuk juga ke depan ini, makanya saya punya visi misi itu adalah IB Kampung Sejahtera menuju Buteng Beradab atau Kuadati. B yang pertama itu adalah berbudaya. Selanjutnya energi. Selanjutnya adalah ramah. Selanjutnya amanah. D daya saing. A agamis, dan B itu adalah berkeadilan. Jadi harus membangun berkeadilan dari Kecamatan Talaga Raya sampai Kecamatan Sangia Wambulu. Ini juga yang harus kita bangun. Jangan kita bangun di tempat-tempat yang tidak strategis seperti pasar. Ini juga harus kita bangun di tempat-tempat yang strategis. Karena apa? Untuk menjadi perputaran ekonomi. Termasuk juga mengenai kantor bupati. Rujap itu juga kalau saya ke depan itu 24 jam atau setiap saat itu saya menyiapkan diri untuk menerima masyarakat Buton Tengah dan saya siap tinggal 24 jam di Buton Tengah kalau tidak ada kegiatan-kegiatan di luar daerah. Tujuannya apa? Supaya masyarakat saya itu bisa menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan atau masalah-masalah mereka supaya kita selesaikan. Solusinya adalah kesejahteraan masyarakat, adalah mengenai pemberdayaan supir truk. Kita harus diberdayakan. Mereka tidak boleh menjadi penonton di negeri sendiri, orang-orang luar yang nikmati, sementara masyarakatnya, pengusaha supir truk, tukang batu, tukang kayu, pengusaha lokal, ini harus kita berdayakan. Tidak boleh kita sia-siakan. Nelayan petani harus kita berdayakan. Apa kebutuhan mereka? Harus kita berdayakan. Supaya apa? Tujuannya adalah untuk masyarakat sejahtera atau Kampung Sejahtera, sesuai dengan slogan saya, IB Kampung Sejahtera. Wow. Begitu Bang Foril. Pemuda. Nah, ketika bicara pemuda, mereka yang berapi-api, mereka yang ingin menjadi sesuatu yang berguna bagi bangsa dan daerahnya, kira-kira apa yang bisa diberikan? Oke. Pemuda kita. Oke, terima kasih. Pemuda ini kan harapan bangsa, harapan daerah.
Jadi peran-peran pemuda ini sangat strategis dan penting. Tetapi tanda kutip kalau diberdayakan pemuda. Ketika saya ke depan, saja sekarang alhamdulillah menjadi ketua KNPI Buton Tengah. Ke depan ini kita akan musda bersama dengan 3 versi tadi itu. Ya, mudah-mudahan ke depan ini pemuda di Buton Tengah akan satu. Kalau kita satu, insya Allah kita hebat, kita maju. Bukan kita harus maju bersama, sejahtera bersama, jangan hanya orang per orang yang sejahtera. Memanfaatkan itu pemuda dan sebagainya. Termasuk KNPI, terus yang lain-lain. Jadi sini marilah kita bersatu ya, membangun Kabupaten Buton Tengah. Kita mulai dari pemudanya. Siap. Dan terima kasih banyak Bang Ibe sudah bersedia diwawancarai di Koja-Koja, dan terima kasih buat Rapid yang sudah mensponsori kami, dan kita tunggu sponsor-sponsor berikutnya. Dan baiklah, sebagai closing statement silakan saya. Oke, terima kasih Bung Foril. Jadi harapan saya sebagai closing statement. Ya, closingnya statement ini atau penutup ini ya, saya harapkan kepada masyarakat Kabupaten Buton Tengah, marilah kita bersama-sama membangun Buton Tengah, supaya kita bisa berpartisipasi kepada pemerintah, supaya Buton Tengah ini menjadi kabupaten yang maju. Dan harapan saya juga, mudah-mudahan saya harapkan Kabupaten Buton Tengah, masyarakat Kabupaten Buton Tengah kan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang agamis. Jadi mereka sudah luar biasa bekerja keras masyarakatnya. Dan saya bangga dengan masyarakat Kabupaten Buton Tengah. Saya bangga, saya juga orang Buton Tengah yang berdomisili di Kota Kendari, dan orang tua saya juga, kakak, adik, termasuk saya punya paman apa semua, keluarga semuanya ada di Buton Tengah dan di wilayah Kepulauan Buton. Dan ini juga menjadi semangat saya ke depan ya. Insya Allah ke depan kalau Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi saya, insya Allah saya siap ya menjadi Bupati Buton Tengah periode 2024-2029. Terima kasih Bung Purun. Wow, tetap like, comment, dan subscribe di sini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.